Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Kita akan mulai program kita Q&A dan kita akan menjawab kasus yang pertama. Saya akan membacakan untuk duet saya malam ini, narasumber dengan Pak Alex Leo yang juga sudah menurut saya pakar ya. Sudah paling melintang dalam dunia pelayanan couples, camps couples, retreat couples, seminar couple, bukan cuma di Indonesia, ke Eropa, sampai ke mana-mana. Oke, saya akan bacakan pertanyaan langsung saja. Selamat malam Pak, nama saya titik-titik, saya nggak akan baca. Saya ingin menceritakan sedikit masalah yang terjadi dalam pernikahan kami saat ini yang kami hadapi saat ini. Suami saya mempunyai teman yang tiba-tiba telepon dan membutuhkan uang. Ini teman lama mereka bersahabat, dan kami pun punya usaha bersama, serta dia juga kredit mobil atas nama saya di bank. Selama ini nyicilnya sih baik, sampai cicilan kurang 10 bulan lagi, tidak ada masalah, cuma saat ini dia menelpon dan membutuhkan uang sebesar 30 juta. Suami saya berinisiatif untuk meminjamkan uang ke pihak ketiga, dengan bunga 8% per bulan ke dia. Tapi di sini saya sebagai istri tidak setuju, karena saya takut meskipun uang tersebut temannya janji akan melunasi dalam waktu 2 bulan. Tapi bunganya cukup tinggi. Emang kalau bunga mendadak ini ya begini, 8% per bulan. Berarti setahun 96%. Kita bisa bandingkan dengan kalau bunga bank kita pinjem cuma 12%, kita nabung cuma 6% setahun. Ini 8% sebulan. Nah, saya sebagai istri takut meskipun temannya janji akan melunasi dalam 2 bulan. Sebagai istri apa saya salah, Pak? Karena saya dicap sebagai istri yang otoriter, suka mengatur, suka membatasi kerja suami. Untuk kasus pinjam-meminjam uang memang saya takut, Pak, apalagi kondisi pandemi dan posisi suami yang belum bekerja. Wah, berarti sekarang ini suami istri kerja bareng-bareng, tapi justru istri yang lebih berperan di dalam pekerjaan. Jadi yang teman ini pun juga sudah pinjam ya sebenarnya, nyicil mobil pakai nama si istri ini. Dan nyicilnya lancar, tapi kurang 10 bulan. Nah, belum lunas kurang sebulan, mau pinjam lagi 30 juta. Bunganya ini. Oke, silakan Pak Alex. Ya, Pak Jarod, saya mau baca ayat dulu dari Amsal 22, ayat 26 dan 27. Yes. Dikatakan seperti ini, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Ya, jadi firman jelas berkata supaya kita itu tidak pernah menanggung hutang orang lain. Karena waktu orang tersebut mengalami kesulitan membayar, maka kita yang akan mengalami masalah. Bahkan dikatakan oleh Amsal sampai tempat tidur pun disita itu ya. Jadi berarti bukan hanya diri kita yang akan mengalami masalah, tapi keluarga kita pun akan terbawa dalam masalah. Kasus ini sudah berjalan, bahwa ibu ini menjadi penanggung hutang untuk kredit mobilnya. Ya, memang kita nggak jelas di sini kenapa bisa sampai terjadi seperti ini. Seharusnya orang itu kan bisa kredit atas namanya sendiri, ya. Tapi mungkin ada penjelasan-penjelasan ya. Nah, itu satu. Mungkin karena teman lama, teman suami yang lama. Tapi ini pun juga sebenarnya sudah melanggar, Pak ya. Betul. Ya. Nah, satu pertanyaan kan begini, Pak. Kenapa orang tersebut tidak kredit atas namanya? Yes. Mungkin karena kebetulan saya latar belakang saya akuntan, Pak, gitu ya. Jadi, mungkin namanya blacklist, mungkin gitu ya, di bank mungkin pernah ada nggak bayar apa sehingga di BI masuk blacklist gitu. Ya, atau kredit card-nya juga pernah bermasalah sehingga nggak bisa. Betul.
Betul ya, sehingga harus pakai nama orang lain. Nah, kedua, seperti yang tadi Pak Jarod sudah hitung, per tahun ini bunganya 96%. Cuma Pak, karena ini per bulan berarti kan ada bunga berbunga. Iya, kalau sampai kalau tiap bulannya dia nggak bisa bayar, kena bunga berbunga. Iya, karena kalau 8% per bulan hutangnya 30 juta, satu bulan bunganya tok 2,4 juta. Seandainya dia nggak bayar bunganya, bunga berbunga. Setahun kemudian dan jadi 60 juta. Betul. Jadi 9 bulan kemudian sudah 2 kali lipat, Pak, karena bunga berbunga ini. Lalu kalau 1 tahun itu 2,5 kali lipat. Jadinya bunganya per tahun itu sebenarnya 150%, Pak Jarod. Bunganya, karena bunga berbunga itu 150%. Jadi ini sangat mengerikan. Nah, jadi menurut saya keputusan Ibu ini untuk menolak hal ini tepat sekali. Nah, cuma ini kan masalah rumah tangga, Pak Jarod. Tidak sesimpel itu. Kalau saya melihat ada beberapa poin yang kita perlu cermati adalah suami dalam kondisi tidak bekerja. Ya, itu satu hal lagi. Ya. Suami yang dalam kondisi tidak bekerja biasanya sebagai pria ini mengalami krisis kepercayaan diri. Jadi menjadi sensitif. Sehingga istri berkata sesuatu, dia memandang cenderung dari sisi negatif. Sehingga suami sering marah, menganggap istri otoriter, suka ngatur, suka membatasi kerja, dan lain sebagainya. Saya kira ini perlu dicermati karena posisi suami tidak bekerja, dia menjadi sangat sensitif. Nah, karenanya saya menyarankan ibu ini satu, tetap berpegang teguh untuk tidak menyetujui hal itu, tetapi komunikasinya harus dibangun. Ibu ini harus mau belajar merendahkan diri dengan memahami kondisi suami yang tidak bekerja, yang sedang sensitif, krisis kepercayaan diri. Sebaiknya ibu ini mencoba mengkomunikasikannya dengan lembut, dengan baik. Bahkan kalau boleh, mungkin Pak Jarod pernah bahas bahasa kasih ya Pak Jarod ya? Ya, pernah. Nah, itu Pak Jarod bisa kasih linknya. Saya sarankan ibu ini untuk mulai membangun komunikasi, alangkah baiknya dimulai dengan mempraktekkan bahasa kuasi suami. Ya, kalau misalnya suami kata pendukung, jadi ada kata-kata pujian, ada kata-kata penguatan yang diberikan sehingga suami merasa dikasihi, suami merasa diperhatikan, suami merasa diperdulikan, kepercayaan dirinya mulai terbangun. Sehingga waktu istri berkata tidak setuju dengan hal itu, mungkin menurut saya suami akan lebih bisa menerima. Dari saya seperti itu Pak Jarod. Ya, saya setuju ya, karena firman Tuhan yang lain juga ada yang mengajarkan begini. Dalam hal menolong gitu ya, berilah dengan apa yang ada padamu dan bukan dengan yang tidak ada padamu. Jadi firman Tuhan melarang menolong dengan meminjam. Betul. Nah, orang itu janji bayar, tapi mungkin kalau dia kasih tahu 8% sebulan, jatuhnya setahun udah 2,5 kali lipat. Jadi nanti kalau dia pinjamnya 30 juta, jadi 75 juta gitu. Wah, saya nggak menyangka segitu, repot urusannya. Ya, jadi mestinya tidak. Ya, kalau saya setuju untuk tidak, kecuali kita tuh punya duit, ya 100 juta, lalu jadi bahkan nggak boleh misalnya ngambil uang yang jatahnya untuk pendidikan anak. Jangan sampai ketika menolong nanti anaknya waktunya bayar uang pangkal nggak ada gitu ya. Kita punya uang ini kan ada pos-posnya. Ini pendidikan anak, ini untuk kesehatan. Nah, ini untuk tabungan, jaga-jaga, liburan. Nah, liburan mungkin boleh diambil. Aslinya kita mengorbankan tahun ini kita nggak liburan. Ya, itu boleh diberikan. Jadi memang memberikan dengan apa yang ada pada kita. Karena namanya keluarga itu harus diutamakan. Kita nggak boleh menolong sampai istilahnya lalu anak nggak bisa sekolah. Itu bukan baik sih, itu menurut saya tidak berhikmat. Jadi kita harus baik hati, tapi kita memang Alkitab mengajarkan. Bahkan kalau saya mungkin kasih contoh kesaksian, saya 5 bersaudara dan saya paling diberkati. Jadi kalau ibu saya masuk rumah sakit misalnya 10 juta,
Saya 5 bersaudara, saya biasanya tanggung separuh atau malah 3/4. Lalu adik kakak saya 1/4-nya tuh dibagi 4 orang. Karena saya paling diberkati. Tapi ketika saya betul-betul dalam keadaan tidak ada uang cash, saya tahu betul itu bukan jatah saya saat itu menolong orang tua saya. Jadi saya bilang sama adik-adik saya, kali ini kesempatan kalian diberkati Tuhan. Ya, saya kalau tidak ada, ya tidak. Bahkan saya tidak akan utang untuk bayar rumah sakit ibu saya. Karena itu tanda bahwa itu bukan waktunya saya. Tapi waktunya adik saya untuk mereka juga perlu berkorban. Ya, jadi kalau menolong itu tidak. Ya, apalagi ini nolong orang lain. Bahkan untuk nolong orang lain, utang pihak ketiga 8% sebulan. Itu menurut saya mau lembut, mau tidak lembut. Bahkan kalau dilembut nggak bisa, ibu boleh tegas untuk berkata tidak. Kalau suami mau, terserah ya, urusan kamu ya. Saya nggak ikut-ikut campur, saya nggak ikut tanda tangan. Mau pinjam-pinjam sendiri, kamu nggak kerja, teman kamu nggak lunasin, aku udah ngomong di depan, aku nggak ikut tanggung jawab, aku nggak ikut cicil. Gitu. Apalagi ini mobil yang masih 10 bulan lagi nih, ibu harus siap-siap nih. Tapi itu namanya diikhlaskan ya. Kalau sampai dia nggak nyicil lalu disita, ya ikhlaskan aja udah. Mobilnya biar disita aja, nggak usah ditebus kalau nggak punya duit. Kalau mau punya duit mau nebus ya mobilnya mana diambil tebus. Ini kan masih 10 bulan, saya nggak tahu kali berapa per bulannya. Kali 5 juta masih 50 juta, kali 3 juta masih 30 juta. Jadi itu mungkin kalau mau, tapi mobil diambil. Jadi itu dilunasin. Kalau enggak ya yang sudah kemarin itu berarti ya sudah gitu ya. Selama ini dia nyicil berarti rugi 10 bulan gitu ya. Itu aja sudah kerugian di depan mata. Kalau toh mungkin kita bukan berarti nggak beriman, nggak punya negatif. Pandemi ini semuanya susah. Dan ada orang yang mau makan orang lain. Siapa yang bisa dimakan, dimakan. Kita perlu juga berpikir berjaga-jaga. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, tapi kalau sudah nggak punya uang, teman itu bisa berubah jadi bukan teman. Kecuali sekali lagi ya, kecuali kita itu berlimpah. Karena firman Tuhan yang lain juga ada ayatnya. Apabila orang datang kepadamu dan dia butuh pertolongan dan yang diminta itu ada padamu, janganlah engkau berkata, pergi. Nah, artinya kalau ada orang minta tolong dan kita mampu menolong, kita tidak boleh menolak. Paling misalnya begini, saya punya adik waktu itu narkoba, dan minta tolongnya tuh nggak ada berhentinya. Nah, maka kita ada uang, tapi kita udah tahu nih nggak akan kembali. Nah, maka kita biasanya rundingan sama istri. Kalau bukan adik juga orang lain, kita pernah kasus gitu, ada cerita gitu ya. Orang itu butuh 10 juta, mau pinjem. Akhirnya saya bilang begini, setelah rundingan sama istri, ini 3 juta, hibah. Saya sumbang kamu. Kamu butuhnya 10 juta, yang lain kamu cari orang lain. Tapi saya ikhlasnya nyumbang kamu 3 juta. Kalau kamu diberkati, kamu ingat mau kembalikan, saya terima juga. Saya bisa pakai tolong orang lain, tapi saya tidak berharap. Nah itu kita punya. Nggak boleh menolak kalau ada orang minta tolong. Tapi kalau kita tidak punya, firman Tuhan melarang. Ya, jadi kalau menabrak firman Tuhan, saya pun sebagai hamba Tuhan nggak ikut campur. Kalau sampai datang debt collector, nyita rumah, nyita mobil, ibu bapak nggak boleh nangis-menangis, nggak boleh salah menyalahkan. Maka kalau menurut saya di sini seorang yang hati-hati biasanya ibu perlu tegas, tidak adalah tidak. Ya, itu boleh harga mati. Ya. Kalau misalnya dengan begitu suami marah, kadang orang itu nggak ngeh, saking baiknya nggak ngeh. Biarkan dia marah dulu, biarkan dia sadar dulu, gitu ya. Karena aku udah tolong, nggak mungkin kalau teman itu baik ya, nggak mungkin gara-gara ini lalu putus persahabatan. Kan yang mobil aja udah dibantu. Ya sorry ya saya kali ini saya nggak bisa bantu. Saya juga nggak bekerja, jadi suami harus bilang begitu. Saat ini pun perusahaan saya bangkrut. Puji Tuhan saya bisa ngelukis dan lukisan saya laku. Tapi sekarang saya juga nggak bisa menolong orang lain seperti dulu. Tapi hebatnya, ketika saya ada proyek di Mentawai membangun 2 sekolah, ternyata tanpa saya pembangunan jalan terus. Tuhan berkati anak saya dan mereka bilang, Pak, ini saatnya anak-anak papa, aku mau ikut korban. Ternyata anak saya digerakkan Tuhan.
Apa saya mau sok-sokan begitu ya, malah biar orang lain nggak tahu kalau bangkrut tetap melayani, tetap nyumbang. Wah, nggak punya kerendahan hati namanya. Bangkrut ya bangkrut aja, malah saya sering kesaksian kemana-mana kalau bangkrut. Ya, jadi tapi bukan minta-minta gitu kan, saya kerja. Nah, kita harus menghadapi situasi pandemi ini dengan kehati-hatian. Ya, apalagi kalau tidak punya uang, nggak punya pekerjaan, yang ada pun harus dihemat-hemat. Jadi supaya kita survive. Bahkan saya waktu di awal pandemi, anak saya paling kecil belum kerja, sekarang mereka udah kerja. Kopi pun saya hemat, wah, ngapain beli kopi di kafe kalau bisa pakai kopi tubruk. Minum kopi order itu online itu 15.000 satu gelas. Itu aja bagi saya mahal banget karena 13.000 di Indomaret dapat kopi tubruk 200 gram bisa 10 gelas. Itu aja saya hemat, sementara saldo masih ada. Tapi waktu itu bulan Mei tahun lalu masukin pandemi, setelah saya bangkrut, kas kami hanya untuk 3 bulan. Kami menghemat supaya bisa 5-6 bulan. Dan puji Tuhan, ketika 2 bulan kemudian saya bisa banting setir dari pengusaha menjadi pelukis. Nah, tapi ini saya mau katakan bahwa kita harus berhati-hati, terutama dalam keuangan. Karena begitu kita kejeblos utang, apalagi sampai kita yang nggak bisa bayar, nama kita juga rusak. Ibu atau bapak, misalnya, lalu mobilnya itu nggak bisa nyicil sampai disita, itu bisa 5-10 tahun baru bisa pemutihan, kredit ibu baru bisa lagi, nggak akan bisa kredit. Nah nanti pas anaknya mau kuliah, mau kredit nggak bisa. Jadi jangan sampai karena menolong, lalu kita mengalami kesulitan yang sangat panjang. Karena sekali blacklist, mau kredit card, semua akan menjadi susah. Nah, itu perlu ngomong ke suami sejelas-jelasnya, ya, karena ini menyangkut keuangan yang bisa merembet ke masalah ranah hukum. Jadi saya setuju dengan ibu tidak salah. Justru saya memperkuat supaya ibu makin tegas untuk berkata tidak. Ya, kalau memang punya, berikan. Saya pikir cukup. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke, sebentar.